Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu berjudul Analisis Efisiensi Algoritma Iteratif dan Rekursif pada Simulasi Website Pengemasan Barang. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Loswarginitis Hamengku Bintang, dan rekan saya Junadil Mukorobin. Oke, yang pertama itu adalah studi kasus. Pengemasan barang dalam sistem logistik modern menghadapi keterbatasan kapasitas penyimpanan, sehingga diperlukan algoritma yang efisien untuk memaksimalkan ruang dan mempercepat proses. Perbedaan pendekatan algoritma, khususnya metode iteratif dan rekursif, dapat mempengaruhi waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, studi ini membandingkan kedua metode tersebut dalam simulasi pengemasan barang untuk mengevaluasi efisiensi kerja. Poin utamanya yaitu permasalahan pengemasan dengan kapasitas terbatas, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya, perbedaan pendekatan algoritma mempengaruhi performa, fokus perbandingan iteratif dan rekursif, evaluasi dilakukan melalui simulasi pengemasan barang. Selanjutnya itu adalah deskripsi algoritma. Algoritma pengemasan barang digunakan untuk menentukan barang yang dapat dimasukkan ke dalam kemasan dengan kapasitas terbatas berdasarkan urutan data. Algoritma ini memproses setiap barang secara berurutan dan menambahkan barang ke dalam kemasan selama total berat tidak melebihi kapasitas maksimum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang bersifat sekuensial dan mudah dianalisis dari segi efisiensi. Oke, di sini ada algoritma versi iteratif dan rekursif. Kalau yang tadi itu adalah deskripsi algoritma. Yang ini versi iteratif dan rekursif. Versi iteratif. Pada versi iteratif ini, algoritma diimplementasikan menggunakan struktur perulangan untuk memproses seluruh data barang. Total berat diawali dari 0, kemudian setiap barang diperiksa satu persatu. Jika berat barang masih dapat ditambahkan tanpa melebihi kapasitas, maka barang dimasukkan ke dalam kemasan dan total berat diperbarui hingga seluruh data selesai diproses. Yang kedua, algoritma versi rekursif. Pada versi rekursif, algoritma bekerja dengan memanggil fungsi secara berulang untuk memproses setiap barang. Setiap pemanggilan fungsi memeriksa satu barang dan dilanjutkan ke pemanggilan berikutnya hingga seluruh data diproses atau kondisi dasar tercapai. Meskipun logikanya sama dengan versi iteratif, pendekatan ini membutuhkan memori tambahan untuk stak ke pemanggilan fungsi. Perbedaan utama yaitu dari iteratifnya lebih efisien secara waktu dan memori. Kalau menurut rekursif itu overhead fungsi lebih besar. Tetapi hasil akhir kedua algoritma tetap sama. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu ada grafik perbandingan running time. Bisa kita lihat di sini ada tampilan dari website yang kita buat, yaitu analisis efisiensi algoritma iteratif dan rekursif pada simulasi pengemasan barang. Ada dua kolom input. Yang pertama yaitu untuk menginputkan barang dengan beratnya. Misal di sini ada 3 barang pertama yaitu beratnya 3, kemudian 10, 4, 7, 3, 6, dan 2. Dan kapasitas maksimum dari suatu kemasan yaitu 20 kilo. Kemudian ada dua algoritma. Setelah kita jalankan perbandingannya, ada algoritma iteratif dan ada algoritma rekursif. Untuk barang yang masuk itu sama, yaitu 3, 10, 4, dan juga 3. Dan total berat juga 20 kilo.
Jumlah barang juga sama, ada 4. Namun di sini kita bisa lihat bahwa waktu eksekusi untuk algoritma iteratif itu lebih efisien dibanding dengan algoritma rekursif. Kemudian untuk kompleksitas yaitu big O(n), untuk di bawahnya ada rumus rekursif dan ada juga rumus iteratif. Ketika kita substitusikan dengan barang yang tadi kita inputkan ada 7 barang, maka hasilnya itu T7 sama dengan 7 operasi. Oke, next. Kemudian di sini ada analisa perbandingan kedua algoritma. Yang ini adalah versi iteratif. Algoritma iteratif memproses barang satu per satu menggunakan struktur perulangan. Pada setiap iterasi, algoritma mengecek apakah berat barang masih dapat ditambahkan tanpa melebihi kapasitas maksimum yang kita tentukan tadi. Jika memenuhi syarat, barang dimasukkan dan total berat diperbarui hingga seluruh data selesai diproses. Pengujian dilakukan menggunakan data yang diinput oleh user. Nah, contohnya tadi ada 3, 10, 4, 7, 3, 6, dan 2 itu adalah berat masing-masing barang yang bisa kita kemas. Kemudian dengan satu kemasan itu kapasitas maksimumnya 20 kilo ya bisa. Jadi kemudian kompleksitas waktu algoritma iteratif dapat dinyatakan sebagai Tn sigma I dari 1 sampai N, 1 sama dengan N. Untuk N sama dengan 7, maka diperoleh T7 sama dengan 7 operasi. Kemudian kita lihat sebelah kanan ada tabel proses yang dilakukan oleh algoritma. Jika kita lihat, pada iterasi 1 sampai 3 itu akan langsung masuk. Namun tidak dengan iterasi 4. Kenapa? Karena berat barang itu 7, sedangkan kemudian kita lihat pada iterasi keempat itu tidak masuk karena total sebelumnya itu 17, sedangkan ingin memasukkan berat barang yang 7 dengan beratnya 7, sedangkan maksimalnya itu 20, maka tidak akan masuk dan akan lanjut ke iterasi selanjutnya yaitu iterasi kelima. Dan setelah itu lanjut, jika sudah penuh maka barang selanjutnya tidak akan masuk ke dalam kemasan. Kemudian lanjut untuk analisa perbandingan kedua algoritma pada versi rekursif. Pada versi rekursif, algoritma bekerja dengan cara memanggil fungsi secara berulang untuk setiap elemen barang hingga mencapai kondisi dasar, yaitu saat seluruh data selesai diproses. Pada setiap pemanggilan fungsi, dilakukan pengecekan apakah barang dapat ditambahkan ke dalam kemasan tanpa melampaui kapasitas maksimumnya. Kompleksitas waktu algoritma rekursif dinyatakan dengan relasi T dalam kurung N sama dengan T dalam kurung N-1 plus 1. Jika T0 sama dengan 0. Dengan melakukan substitusi bertahap diperoleh ketika tadi pada contoh itu ada 7 barang, maka T dalam kurung 7 sama dengan T dalam kurung 6 plus 1 dan seterusnya sampai T dalam kurung 0 plus 7. Dan hasilnya ada 7 operasi. Sebelah kanan bisa kita lihat ada fungsi-fungsi yaitu rekursif I sama dengan 0, total 0, artinya rekursif iterasi pertama total itu ada 3, kemudian lanjut pada fungsi selanjutnya I sama dengan 2, iterasi kedua, dan seterusnya sampai fungsi pemanggilan fungsi ketiga itu akan masuk seperti pada algoritma iteratif tadi. Kemudian pada pemanggilan fungsi keempat I sama dengan 4, total 17, maka akan ditolak karena sudah melebihi kapasitas maksimumnya dan akan lanjut pemanggilan fungsi pada iterasi kelima dan seterusnya. Baik, demikian presentasi mengenai perbandingan algoritma rekursif dan juga iteratif. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.